Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semuanya. Sekarang kita akan lanjutkan kembali ya seputar materi NIA MTCNA. Dan sekarang kita sudah berada pada subbab pembahasan materi mengenai firewall pada mikrotik. Oke, sebelum kita mengenal ataupun kita praktik lebih dalam terkait dari materi firewall ini, kita harus mempelajari konsep dasar ataupun konsep awal dari firewall itu sendiri. Oke, di sini firewall itu apa sih? Nah, firewall adalah sebuah sistem ataupun sebuah perangkat ya, jadi bisa sebagai sistem dan juga sebagai perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggapnya aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Nah, jadi maksudnya bila mana di sini dari salah satu klien kita, di sini saya sudah sediakan ilustrasinya, ilustrasi sederhana, ingin mengakses suatu website yang mana website tersebut itu belum diketahui pasti aman dan tidaknya dari keamanan website tersebut. Nah, lalu si klien ini dia langsung secara sengaja untuk mengakses website tersebut. Nah, maka nanti pada si PC, laptop si ataupun laptop si klien bila mana terpasang yang namanya firewall, nah maka suatu data-data yang memang mencurigakan ataupun dianggapnya tidak penting akan diblokir, teman-teman. Nah, bagaimana jika data tersebut aman? Nah, maka bila mana data tersebut itu aman, dia akan bisa melewatinya ataupun dia bisa untuk melewati firewall dan bisa langsung untuk bisa diakses oleh si klien yang memang ingin masuk ke dalam website tersebut. Nah, secara umum itu sendiri, firewall merupakan ataupun fungsi dari firewall itu sendiri adalah memeriksa suatu paket yang diizinkan ataupun yang tidak diizinkan masuk pada pada proses ketika masuk ataupun keluar pada sebuah jaringan. Nah, sama ya teman-teman seperti apa yang saya tadi sampaikan. Dan pada sebuah materi kali ini, setelah kita mengetahui konsep awal dari firewall itu sendiri, sini kita akan mengimplementasikan materi dari firewall ini pada mikrotik, teman-teman. Yang pertama, kita akan mempelajari terlebih dahulu firewall filter, teman-teman. Dan juga di sini kita akan coba berkenalan dengan yang namanya chain, teman-teman. Oke, halo teman-teman semuanya. Sebelumnya kita sudah berkenalan ya terkait dari konsep firewall itu sendiri, dan sekarang kita akan beranjak pembahasannya lebih dalam terkait firewall, yaitu firewall filter, yang dimana kita akan membahas yaitu chain ataupun di sini keterangan dari sebuah aturan, teman-teman. Nah, yang dimana firewall filter ini digunakan pada mikrotik ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini definisinya. Mikrotik memiliki fitur yang bernama firewall yang fungsinya tentu saja untuk melakukan filtering, forwarding, dan juga marking. Nah, jadi fungsi dari firewall pada mikrotik ini adalah untuk memfilter dan memforward dan juga untuk menandai ataupun marking terhadap suatu paket yang berjalan yang melewati router tersebut, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, jadi agar setiap dari fungsi fitur firewall ini berjalan lebih baik dan juga optimal, kita perlu menambahkan yang namanya rule ataupun sebuah aturan, teman-teman. Nah, jadi aturan ini maka akan bisa untuk menyesuaikan ya teman-teman dari apa yang kita inginkan ataupun apa yang kita akan gunakan pada praktik yang akan datang. Nah, jadi rule ini adalah sebuah alur ya yang sesuai ya teman-teman. Yang dimana rule pada mikrotik ini khususnya pada firewall filter yaitu menggunakan chain, teman-teman. Nah, chain ini dia termasuknya sebagai kriteria, teman-teman. Yang dimana kriteria ini akan kita gunakan untuk bisa memperoleh suatu penjelasan terkait dari rule ataupun aturan yang akan kita gunakan sesuai dengan kondisi yang kita dapatkan pada saat itu ataupun kita inginkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya untuk rule pada chain sendiri ataupun aturan yang terdapat pada chain itu sendiri pada mikrotik, khususnya pada firewall filter terdapat 3 kriteria. Yang pertama adalah input, kedua output, dan juga yang terakhir ini adalah forward, teman-teman. Nah, untuk input sendiri itu adalah untuk memblokir paket yang menuju router, teman-teman. Nah, jadi seperti contoh teman-teman memiliki router dan juga ada klien yang terhubung pada router tersebut. Nah, maka bila mana teman-teman ingin memblokir paket dari si klien ke router, teman-teman tinggal untuk memilih
kriteria chain yang tepat, yaitu input teman-teman. Karena di sini dia tujuannya adalah untuk memblokir paket yang menuju router saja teman-teman. Nah, yang kedua ada output, yaitu memblokir paket yang bersumber dari router teman-teman. Nah, contohnya adalah sebuah paket ICMP yang dimana si router ini agar tidak bisa untuk terhubung pada suatu misalnya sebuah website dengan HTTPS ataupun juga HTTP ya teman-teman, dengan portnya 80 untuk HTTP dan HTTPS adalah 443 teman-teman. Dan yang terakhir adalah memblokir paket yang melewati router teman-teman. Nah, contohnya di sini ada sebuah klien yang dimana klien tersebut itu merupakan klien terbatas teman-teman, ataupun bisa kita sebut sebagai karyawan teman-teman. Nah, maka jika kita menggunakan forward dan kita setting pada forward ini pada router, tentunya sebagai contoh kita akan coba setting agar si karyawan tersebut itu tidak mengakses website-website yang memang website tersebut itu bisa untuk mengganggu pekerjaan si karyawan tersebut. Nah, maka pemilihan chain ataupun kriteria yang tepat adalah forward teman-teman, yaitu memblokir paket yang melewati router. Jadi tujuannya dari klien melewati router yaitu langsung ke internet. Nah, jadi di bagian internet ini apa nih yang akan diblokir? Nah, seperti itu untuk forward teman-teman. Oke, jadi untuk pembahasan kali ini kita cukupkan ya untuk mengenai firewall filter, khususnya kriteria pada chain ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut terkait dari firewall filter dan kita akan menggunakan konsep if then. Nah, jadi di sini bersangkutan dengan matematika logika ya. If, jika, then, maka. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi kita akan lanjut ya untuk membahas seputar materi dunia MTCNA pada subbab materi firewall filter teman-teman. Nah, di sini kita akan berkenalan dengan yang namanya konsep if dan juga then teman-teman. Nah, apa sih itu if dan juga then? Di sini if itu mendefinisikan sebuah paket-paket yang difilter, memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan kita filter, apakah itu paket web, FTP, atau ICMP, dan ataupun DNS juga bisa teman-teman ya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan if. Oke, contoh gambaran simpelnya, if itu adalah mendefinisikan teman-teman ataupun mengartikan bahwasanya settingan apa sih yang akan kita gunakan, apakah kita akan untuk memakai kriteria sebuah ICMP, seperti contoh paket ICMP ini merupakan paket ping teman-teman. Nah, bila mana kita mendefinisikan menggunakan paket ICMP, nah maka di sini dia mendefinisikan paket ping teman-teman. Nah, jadi ini merupakan suatu definisian sebelum kita beranjak pada then, teman-teman. Nah, jadi singkatnya, if ini dia untuk mendefinisikan ya suatu kriteria yang akan kita gunakan, teman-teman. Nah, selanjutnya ada konsep then, yang dimana untuk then ini adalah spesifikasi ataupun sebuah konsep yang lebih spesifikasi lagi setelah dari if, yang dimana dari spesifikasi paket yang sudah diterapkan pada menu if, yaitu pada bagian general, if itu pada bagian general, dan untuk then itu pada bagian action teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, nanti kita akan coba praktekkan. Nah, jadi jika sebuah paket pada sebuah topologi ini sudah didefinisikan, yaitu pada bagian if, bagian general, maka action apa yang akan kita gunakan ataupun apa yang akan kita berikan pada paket yang sudah didefinisikan pada bagian if ini, pada bagian general ini. Nah, jadi inilah yang disebut dengan konsep then, teman-teman. Oke, kita akan coba untuk implementasikan dalam praktik agar lebih mudah untuk memahaminya. Di sini teman-teman pastikan untuk bisa masuk ya pada mikrotiknya. Tentu saja di sini kita harus merunning terlebih dahulu virtual mesinnya, VNet ya. Oke, setelah itu kita bisa untuk langsung mengakses mikrotik menggunakan Winbox, teman-teman. Oke, di sini kita tunggu. Oke, di sini saya sudah ada, tinggal connect saja. Default untuk passwordnya kita cancel. X, di sini merupakan konfigurasi yang sudah kemarin kita lakukan. Oke, pada bagian IP, teman-teman tinggal klik saja pada bagian IP. Setelah itu teman-teman pilih yang namanya firewall ataupun
opsi firewall ini. Teman-teman klik saja. Nah, maka di sini pada bagian tanda plus, teman-teman tinggal klik saja ya. Oke, di sini teman-teman tinggal klik saja bagian add ataupun tombol tambah pada menu firewall ini. Teman-teman tambah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya terdapat beberapa opsi teman-teman. Yang dimana opsi-opsi ini mendefinisikan banyak kriteria. Nah, di sini teman-teman jangan pusing terlebih dahulu, kita akan fokuskan secara step by step ataupun secara tahap per tahap. Nah, di sini seperti yang saya sebelumnya sebutkan bahwasanya pada menu general ini dia sebagai if teman-teman, ataupun saya sekali lagi jelaskan bahwasanya if itu jadi dia artinya parameter yang menentukan apakah suatu paket diizinkan ataupun mendefinisikannya teman-teman. Oke, sekali lagi ya bahwasanya paket pada bagian general ini dia mendefinisikan suatu kriteria yang akan kita lakukan teman-teman sebelum kita mengeksekusi lebih dalam dari bagian if ini, yaitu pada bagian action. Nah, jadi pada bagian action ini dia berperan sebagai eksekusi teman-teman. Nah, jadi kriteria apa yang akan kita gunakan teman-teman pada saat then-nya. Nah, seperti contoh di sini bila mana kita accept dan pada bagian general ini kita sudah setting forward. Seperti teman-teman ketahui bahwasanya untuk forward sendiri itu adalah melewati router yang artinya dia terkoneksi ke dalam internet, teman-teman. Nah, kita sudah definisikan nih. Seperti contoh di sini kita menggunakan protokol yang bernama ICMP. Nah, di sini banyak sekali protokol ataupun tipe protokol-protokol yang memang teman-teman bisa gunakan pada bagian menu if ini, teman-teman. Ada ICMP yang mendefinisikan paket ping, atau ada UDP, TCP/IP, dia HTTPS ataupun HTTP. Nantinya kita akan coba untuk praktikkan terkait dari TCP juga. Nah, di sini kita sebagai contoh ICMP saja. Nah, maka di sini bila mana kita sudah tentukan chain-nya itu adalah forward, dan di sini seperti contoh bila mana teman ingin menambahkan source address yang ingin teman-teman untuk spesifikasikan lebih lanjut, yang dimana untuk source address ini ataupun sumber address ini itu berasal dari suatu klien. Nah, nantinya si klien tersebut itu untuk kriterianya adalah ICMP, dan untuk isinya di sini kita mencoba untuk drop. Nah, maka di sini sudah dipastikan bila mana generalnya adalah mendefinisikan suatu klien yang memang menggunakan paket ICMP dan actionnya adalah drop, maka si dari klien tersebut itu tidak bisa mengakses ataupun tidak bisa ping pada suatu paket yang memang sudah ditentukan, teman-teman. Untuk paket yang ditentukan sendiri, teman-teman bisa untuk ketikkan saja pada bagian DST address seperti contoh 888 yaitu DNS Google. Nah, maka di sini bila mana sudah definisikan IP dari salah satu dari klien dan actionnya adalah drop, maka sudah dipastikan bahwasanya IP yang berada pada sumber ataupun source address ini tidak bisa untuk ping pada DNS-nya Google ataupun di sini sebagai contoh 888. Nah, seperti itu untuk contoh ilustrasinya, teman-teman. Nah, di sini kita akan mencoba agar teman-teman bisa untuk memahami lebih lanjut terkait dari materi filter firewall ataupun firewall filter pada sebuah materi pembahasan MTCNA kali ini. Di sini saya akan sediakan untuk implementasi dari praktik yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama adalah blokir ping, ataupun seperti yang saya sebutkan tadi bahwasanya ICMP itu mendefinisikan ping, teman-teman, dari laptop XXX ataupun di sini yaitu laptop yang memang kita akan coba nanti untuk tentukannya, teman-teman, ke router. Nah, jadi bosnya adalah pada praktik yang pertama ini artinya laptop yang memang sudah diperuntukkan IP-nya itu tidak bisa ping ke router, teman-teman, karena dia menggunakan kriteria ICMP. Nah, maka kita tidak bisa untuk ping ke router, teman-teman. Oke, kita bisa langsung saja untuk implementasikan ke dalam real ataupun penggunaan praktik nyatanya, teman-teman. Di sini seperti biasa kita akan mencoba pada PPC2. Nah, sebelum itu kita lihat terlebih dahulu IP yang ada pada si klien yang memang kita akan tentukan untuk praktik kali ini, teman-teman. Nah, di sini pada PPCS seperti biasa kita akan coba
show IP. Nah, di sini jangan lupa untuk jangan caps lock ketika mengetikkan suatu perintah pada PPC, baik PPC ataupun sebuah mikrotik, teman-teman ya. Show IP. Maka di sini IP dari kliennya itu sendiri sudah terdaftar ya, teman-teman, ataupun sudah di sini disediakan. Pada sebelumnya kita juga sudah untuk membuat DHCP server pada mikrotik, dan kita menggunakan request IP DHCP client pada PPC2, dan kita patenkan IP-nya menggunakan make static, teman-teman, pada bagian menu mikrotik sebelumnya, teman-teman. Sudah saya bahas pada materi yaitu Internet Gateway ya, teman-teman. Oke, di sini kita akan coba untuk tambahkan teks saja agar tidak pusing. Pengalamatan IP ataupun mapping IP pada setiap klien ini. Untuk IP-nya saya hanya akan peruntukan untuk PPC2 saja. Kita lihat lagi. Ya, IP-nya dapat 10.254, teman-teman. Kita akan coba untuk langsung saja 10.254. Di sini tidak perlu untuk memakai prefix. Ini merupakan IP pada PPC2. Kita coba untuk kecilkan agar jangkauannya tidak untuk mengganggu dari yang lainnya. Nah, kita akan coba duplikasi. Oke, di sini sudah ada. Kita lihat pada PPC3 apakah dia memiliki suatu IP. Oke, di sini dia error. Kalau kita harus reconnect. Nah, dia sudah masuk show IP. Maka di sini 253 ya, teman-teman. Oke, kita lihat PPC4 apakah berurutan. Oke, dia connection. Show IP. Oke, 250. Tadi 253. 253 langsung ke 250. Mungkin salah ya, teman-teman. Gak apa-apa, kita akan mapping saja biar tidak pusing, teman, biar tidak untuk masuk lagi ke PPC-nya. 251. Oke. Mungkin dia terbalik, teman-teman ya. Kita tunggu show IP. Oke, 252 ya, teman-teman. Di sini dia dapatnya 250. Oke. Tai naon sih geuleuh anjing. Iklan kon. Oke, mungkin saya akan skip saja sampai pada mappingnya selesai. Oke, di sini kita sudah mapping ya IP dari setiap perangkat komputasi yang memang perangkat komputasi ini sudah kita siapkan pada topologi Internet Gateway sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk contoh kasus ya, yang dimana kita akan mencoba untuk blokir ping, yaitu paket ICMP dari laptop ke router, teman-teman. Nah, kita bisa langsung saja, teman-teman, untuk bisa implementasikan ke dalam mikrotik pada Winbox kita. Di sini kita akan coba. Akan masuk pada Winbox. Nah, di sini kita akan coba untuk minimize. Di sini sedikit tidak jelas, gak apa-apa. Oke, di sini pada bagian menu general kita pilih chain-nya mau apa. Karena di sini goals-nya adalah untuk bisa memblokir paket dari laptop ke router, maka kita lihat, teman-teman, chain apa yang sesuai kriterianya ketika kita ingin memblokir ping ataupun paket ICMP dari laptop ke router. Kita lihat di mana yang mengarah ke router. Kita bisa lihat, nah di sini dari laptop ke router itu menggunakan input, teman-teman, untuk chainnya. Nah, maka kita bisa untuk langsung pilih saja bagian chainnya, yaitu adalah input. Karena di sini pada laptop langsung ke router untuk diblokir paket ICMP-nya, teman-teman. Nah, setelah itu kita definisikan nih, teman-teman, IP address pada si klien yang memang kita akan peruntukkan untuk bisa
ataupun tidak bisa untuk ping ke router itu IP address klien yang mana. Nah, kita sudah mapping IP sebelumnya. Di sini kita akan coba untuk PPC2 ini agar tidak bisa untuk terkoneksi ataupun tidak bisa ping pada MikroTik, teman-teman. Nah, sebelum itu kita akan coba untuk lihat terlebih dahulu ataupun masuk pada PC ini apakah kita bisa untuk untuk ping pada MikroTik. Kita akan coba lihat konsol Alt. Mungkin kita akan coba maximize. Sini pada bagian PPC2 ya teman-teman, memiliki IP 10.254 untuk akhirannya. Kita bisa coba untuk ping terlebih dahulu ya. Di sini Cisco. Kita akan coba ping ke IP-nya MikroTik, teman-teman. Untuk IP MikroTik di sini saya sudah mapping agar kita tidak susah-susah untuk masuk pada MikroTiknya lagi. 192.168.40.155. Apakah bisa? Nah, tentunya di sini bisa ya, teman-teman, karena untuk actionnya sendiri belum kita definisikan. Di sini terlihat bahwasanya kita bisa untuk ping ataupun ICMP ke MikroTik, teman-teman. Nah, kita bisa lanjut saja. Di sini selanjutnya kita bisa langsung untuk definisikan dari IP address klien yang tidak ingin kita koneksikan pada MikroTik kita. Nah, untuk kliennya sebagai contoh kita akan menggunakan PPC2. Untuk IP pada PPC2 teman-teman tinggal ketikkan saja pada src address 168.10.254. Teman-teman di sini opsional, sesuaikan saja dengan klien yang memang ingin teman-teman blokir paketnya ke MikroTik. Nah, setelah itu pada bagian DSC address di sini mendefinisikan yaitu tujuan yang ingin kita blokir. Karena di sini sumbernya adalah PPC2 dan tujuannya adalah untuk memblokir MikroTik, maka kita bisa langsung saja untuk definisikan IP address yang ada pada MikroTik ini. Untuk IP MikroTik 192.168.40.155, teman-teman. Kita bisa lihat 155 betul. 155. Setelah itu kita pilih protokolnya mau apa nih. Kita definisikan protokolnya mau apa. Karena di sini adalah kita untuk memblokir paket ping, yaitu ICMP dari laptop ke router, maka kita gunakan untuk protokolnya adalah ICMP, teman-teman. Karena kita akan mendefinisikan ataupun goalsnya akan dari si laptop ke router itu tidak bisa ping, teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa langsung saja untuk pada bagian then-nya, teman-teman. Action-nya apa? If-nya itu kan di sini sudah kita definisikan. IP-nya berapa, chain-nya apa, dan juga protokolnya apa. Dan setelah itu kita akan definisikan then-nya ataupun eksekusi atau aksi yang akan kita lakukan. Karena di sini adalah goals-nya kita memblokir ping dari laptop ke router, maka action-nya adalah drop, teman-teman. Untuk accept dia mengizinkan agar bisa terkoneksi ke router, dan untuk drop dia memblokir paket dari laptop ke router. Begitupun nantinya ya, ataupun selain dari kita blokir laptop ke router, bisa juga kita menggunakan forward. Nah, setelah itu apa? Kita langsung apply saja, teman-teman. Apply dan Di sini ingat untuk drop sendiri itu harus pada bagian yang atas. Jadi dia itu untuk mengutamakan ya, teman-teman, mendrop. Kita bisa untuk langsung saja masuk pada PPC2, pada terminal PPC2. Di sini kita sudah masuk dan kita akan coba ping ke IP-nya MikroTik 192.168.40.155. Apakah kita bisa terkoneksi? Di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya output yang kita dapatkan adalah timeout, teman-teman, yang artinya kita tidak bisa terkoneksi ke MikroTik, teman-teman. Nah, jadi berhasil ya untuk kita menggunakan metode yaitu memblokir paket ICMP dari laptop ke router, teman-teman. Nah, bagaimana kalau dari src address-nya ini kita kosongkan jadi seperti ini? Nah, maka di sini
mendefinisikan bahwasanya seluruh IP address yang terdapat ataupun seluruh IP address pada klien ini dia tidak bisa ping ke mikrotik. Kenapa? Karena di sini DST address-nya itu masih mikrotik, teman-teman. Nah, maka di sini mendefinisikan seluruh yang mempunyai IP itu tidak bisa terkoneksi ke mikrotik. Kita akan coba saja apply. Kita PPC 4 ke CLI PPC 4. Nah, pastinya kan sebelum kita menggunakan untuk konfigurasi dari firewall untuk mendefinisikan agar tidak bisa ping ke router sini kan bisa masih terhubung untuk PPC 4. Nah, sekarang itu insya Allah tidak, teman-teman. Karena kenapa? Karena tadi kita sudah mendefinisikan kita tidak menggunakan IP address ataupun pada bagian kolom IP address kita kosongkan. Jadi seluruh klien yang memiliki IP itu tidak akan bisa terkoneksi ke mikrotik. 40155 kita enter, maka di sini akan timeout, teman-teman. Kita kontrol saja. Kita bisa langsung saja untuk SRC address-nya kita akan coba untuk isikan lagi, apply, oke. Nah, kita akan coba ping lagi pada PPC 4 ini. Apakah dia masih terkoneksi ke router? Kita coba. Nah, maka di sini dia terkoneksi kan, teman-teman. Karena apa? Karena bagian kolom IP address ini kita sudah definisikan laptop mana ataupun IP address mana yang tidak bisa terkoneksi ke IP address ini, DST address ini, yaitu IP pada mikrotik. Oke, jadi seperti itu ya. Lanjut ke cara yang kedua ataupun contoh kasus yang kedua, yang dimana di sini kita akan coba untuk blokir akses Facebook dari laptop, teman-teman. Nah, untuk blokir akses Facebook dari laptop itu sendiri kan untuk Facebook pastinya menggunakan HTTPS ya, teman-teman. HTTP versi secure-nya ataupun versi amannya. Kita kan kalau masuk ke Facebook itu menggunakan nama domainnya, teman-teman, facebook.com. Nah, maka di sini pada kasus kali ini kita menggunakan IP, teman-teman. IP real Facebook, teman-teman. Oke, kita bisa langsung saja untuk contoh kasusnya praktekkan, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk X terlebih dahulu. Kita akan buat lagi. Untuk chainnya, karena di sini tujuannya adalah kita memblokir paket Facebook dan Facebook itu berada pada HTTPS ataupun pada IP public, nah maka kita gunakan forward, teman-teman. Karena pada klien yang akan kita nanti untuk tidak bisa terhubung ke Facebook itu melewati router dan dari router langsung bisa terkoneksi ke internet. Nah, maka chain yang cocok kita menggunakan forward, teman-teman. Oke, kita akan coba di sini sudah forward. SRC address-nya apa? Jadi klien apa ataupun siapa yang akan tidak bisa untuk terkoneksi pada Facebook ini. Seperti contoh lagi, kita akan gunakan IP yang ada pada PPC yang ketiga, itu 10.253, dan untuk DST-nya karena di sini kita belum tahu nih untuk IP dari Facebook itu sendiri. Kan pastinya IP pada HTTPS ataupun di perusahaan besar itu pasti memiliki banyak IP, teman-teman. Jadi tidak bisa ditebak IP yang aslinya itu yang mana. Nah, maka dari itu kita bisa untuk Windows R dan kita ketik CMD, enter. Oke, setelah kita ketik CMD, di sini kita tunggu sampai kita masuk pada menu command prompt di Windows. Nah, di sini sudah ada. Kita langsung saja ketikkan nslookup. nslookup. Setelah itu facebook.com. Oke, di sini dia sudah ada. Nah, addressnya ada ya. Kita gunakan saja. Kita Ctrl C dan sudah disalin. Kita definisikan pada bagian kolom DST address, destinasi address. Kita enter, Ctrl P. Nah, di sini kita sudah definisikan IP yang ada pada facebook.com, teman-teman. Setelah itu apa? Setelah itu kita pilih protokolnya, teman-teman. Karena di sini goalsnya adalah kita tidak bisa mengakses, bukan ping, teman-teman, tapi akses. Maka dari itu, untuk akses Facebook sendiri itu menggunakan protokol TCP, yaitu kita untuk DST portnya adalah 443, karena untuk versi Facebook sendiri itu menggunakan HTTPS. Kita coba enter. Nah, maka di sini dia secure, teman, ataupun aman.
HTTPS ya teman-teman masuknya. Oke. Nah, bila mana HTTP, apa sih bedanya HTTPS sama HTTP? Bila mana suatu website tersebut menggunakan HTTP, maka dia akan ada kriteria ataupun akan ada yang ada seperti ini ya teman-teman. Kriteria tidak aman seperti ini, warning. Nah, dia mendefinisikan HTTP teman-teman. Untuk HTTPS sendiri itu nantinya akan ada logo yang bergambar gembok teman-teman ataupun secure. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Untuk chainnya udah forward, protokol TCP/IP dan destinasinya portnya adalah 443, merupakan port dari HTTPS. Oke, setelah itu kita masuk bagian then-nya teman-teman. If-nya sudah kita definisikan. Dan setelah itu pada action kita langsung untuk definisikan juga. Nah, karena di sini goals-nya adalah untuk blokir akses Facebook dari laptop, maka action yang cocok ataupun action yang harus kita gunakan adalah drop, karena di sini blokir teman-teman, bukan accept. Oke, kita bisa drop, apply, oke. Perlu diingat bahwasanya untuk pada bagian general ini, bila mana kita ping ke bagian Facebook itu pasti bisa. Karena kenapa? Karena di sini kita definisikannya adalah TCP bukan ICMP.